Halo, perkenalkan nama saya Tri Marwati dengan NIM 2288240073 dari Prodi Pendidikan Sejarah Untirta. Kali ini kita akan mengulas buku The Social World of Batavia. Mari kita perkenalkan identitas buku. Judul buku The Social World of Batavia. Penulis buku Jane Gelman Tyler. Tahun terbit 2009 edisi kedua. Penerbit The University of Wisconsin Press. Kita langsung mengulas ringkasan bab kedua, yaitu Growth of the Settlement Society. Bahasan pada bab kedua yaitu Batavia yang awalnya hanya pusat dagang VOC berkembang menjadi kota permukiman dengan masyarakat khas karena sedikitnya perempuan Belanda yang datang. Banyaknya pria Eropa menikah dengan perempuan Asia. Disinilah lahir komunitas Eurasia Mestizo yang menjadi inti masyarakat Indies. Budaya rumah tangga Batavia pun bercampur dari makanan, pakaian, hingga bahasa sehari-hari, menggabungkan unsur Belanda dan Asia. Perempuan Asia berperan penting sebagai jembatan budaya. Sementara budak hadir di hampir setiap rumah, tidak hanya sebagai pekerja tapi juga simbol status sosial. Batavia akhirnya melahirkan pola sosial unik berbeda dan Belanda maupun Jawa yang disebut masyarakat Indies, yaitu sebuah budaya baru hasil pertemuan Eropa dan Asia. Nah, kita masuk ke ringkasan bab 3, yaitu The Web of Colonial Society, Batavia and Environs in the 18th Century. Pada abad ke-18, Batavia menjadi kota kosmopolitan dengan struktur sosial yang hierarkis. Elit VOC berada di puncak, diikuti penjabat menengah, Eurasia, komunitas Tionghoa, magikers, hingga lapisan terbawah yaitu budak. Komunitas Tionghoa memegang peranan besar dalam perdagangan, terutama gula. Sementara magikers, keturunan budak merdeka, berfungsi sebagai penghubung budaya dan milisi kota. Kehidupan sosial penuh pesta, perkawinan, dan adat rumah tangga, tetapi juga diwarnai oleh konflik, khususnya antara VOC Tionghoa dan masyarakat pribumi. Selanjutnya yaitu analisis kritis. Pada bab 2 dan bab 3, buku ini menceritakan tentang perkembangan masyarakat kolonial Belanda di Batavia, dibentuk sejak awal abad ke-17. Kolonial Belanda di Batavia yang dibentuk sejak awal abad ke-17, masyarakat ini berbentuk dan campuran pria Eropa yang bekerja di VOC dengan wanita lokal Asia, menghasilkan kelompok keturunan Eurasia yang menjadi bagian penting dalam struktur sosial. Kekuasaan dan kekayaan di masyarakat ini banyak didapat lewat karir di VOC dan hubungan keluarga, terutama lewat pernikahan dengan wanita Eurasia yang memperluas jaringan sosial dan ekonomi. Batavia sendiri tumbuh sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan VOC dengan institusi yang mengatur hubungan antara ras dan kelompok. Masyarakat memiliki struktur multirasial yang kompleks, bukan hanya kolonial biasa, melainkan sebuah dunia sosial unik, hasil perpaduan budaya Eropa dan Asia yang saling mempengaruhi. Yaitu kita mencapai ke bagian refleksi pribadi. Membaca sejarah Batavia membuat saya melihat kota ini dari sisi yang lebih manusiawi. Di balik cerita gedung-gedung indah VOC, ada kisah perempuan Eurasia yang menjaga keluarganya. Ada budak yang dipaksa bekerja, ada rakyat lokal yang terseret arus kolonialisme. Sejarah ini mengajarkan kita bahwa kebudayaan yang kita rasakan saat ini lahir dari pertemuan, percampuran, bahkan konflik yang terjadi di masa lalu. Kesimpulan dari resensi kita hari ini yaitu sejarah Batavia bukan hanya tentang penjajahan Belanda, tapi juga tentang terbentuknya masyarakat baru yang penuh perbedaan. Dari pernikahan antara orang Belanda dan pribumi, muncul komunitas Eurasia. Dari penderitaan para budak dan rakyat kecil, tumbuh kesadaran pentingnya keadilan. Menghargai sejarah bukan berarti kita harus mengakui bahwa cerita itu tidak sederhana. Kita tuh tidak boleh mengenang masa lalu kolonial itu sebagai kenangan saja, tapi kita tuh harus memahami penderitaan dan ketidakadilan yang terjadi. Dengan begitu kita bisa belajar menjadi lebih kritis dan tetap menghargai budaya yang membentuk identitas bangsa kita sekarang.